jalanan kota terlihat sekelompok pendatang baru yang sedang beristirahat sebentar, dan ternyata salah satu di antara mereka adalah pendekar yang bernama Zong yang menyamar sebagai orang biasa dan membaur bersama kelompok bandit saat bermain judi sambil mabuk di sebuah kasino sederhana. Tapi karena dia dianggap curang, kemudian dibawa oleh sekelompok orang dan langsung dikeroyok hingga babak belur. Tiba-tiba, Ling datang dan menghentikan pengeroyokan tersebut. Selain membela Zong, dia juga ingin membeli batu hantu yang dibawanya, yaitu sebuah batu yang sama dengan milik mendiang istrinya. Ketika terbangun dari mimpinya, Zong diingatkan bahwa batu hantu itu adalah benda berharga yang tidak seharusnya dimiliki orang lain. Sontak dia pun bergegas menemui Ling dan mengambilnya kembali. Namun, di tempat yang sama, Ling baru saja mencuri bahan makanan. Lalu setelahnya dia membawa makanan itu untuk dibagikan kepada anak-anak yatim piatu. Rupanya dia memang sudah dikenal sebagai orang vigilante yang selalu menolong orang lemah dan dianggap laki-laki karena memakai kumis. Tidak lama kemudian, Ling keluar dari tempat tersebut untuk pulang, tapi dia malah bertemu dengan Zong yang ingin mengambil batunya kembali. Tapi tidak semudah itu. Ling sudah mengeluarkan uang untuk membelinya. Dia pun langsung pergi dan seketika Zong naik pitam dan menggunakan teknik kungfunya untuk merebut batu tersebut. Sayangnya, duel itu berhenti gara-gara keluarga Ling datang. Di sini akhirnya terungkap kalau Ling adalah seorang anak bangsawan yang kini dirawat atau diasuh oleh bibinya setelah menjadi yatim piatu. Di sini sang bibi tampak sangat marah sebab dia tak ingin melihat Ling menjadi pejelente lagi. Sebagai perempuan dari keluarga terhormat, dia seharusnya berdiam diri di istana dan belajar menjadi perempuan yang bermartabat. Oleh sebab itu, bibinya pun berniat menjodohkan Ling dengan anak seorang master bela diri dari keluarga Tianwen. Dan hal ini menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak olehnya. 那现在有一件对云海城极有利的事，你要嫁给剑宗的弟弟赵森。 Tidak lama kemudian, Ling datang ke sana sambil menodongkan pedang ke lehernya dengan harapan pria itu menolak. Namun sayangnya ancaman sama sekali tidak mempan. Bahkan Zhao dan ajudannya mampu mengalahkan Ling dengan sangat mudah. Beruntungnya Zhong datang di waktu yang tepat untuk menolong Ling. Tidak hanya menolong, Zhong juga meminta batu hantu yang dipegang oleh Ling. Namun dia tetap tidak mau memberikannya secara gratis. Keesokan harinya, Zhong dan kelompok banditnya hendak pergi keluar kota. Hanya saja ketika sudah sampai di gerbang kota, tiba-tiba ada orang jatuh dari sebuah bangunan tinggi dan tidak disangka-sangka itu adalah mayat Zhao yang tertancap pedang Ling. Padahal jelas-jelas semalam Ling tidak menghabisinya. Utusan keluarga Tianwen pun datang untuk mencari Ling. 夏侯灵杀我戴盟主，血洗云海城，走。 Bibi kemudian meminta ajudan pribadi untuk mencari Ling dan membawanya untuk diinterogasi. Malam harinya, ajudan yang tidak lain adalah pamannya itu langsung menyeretnya dari sana. Akan tetapi, Ling tentu saja tidak mau karena dia bukanlah pembunuh. Selain itu, dia juga ingin mencari pelakunya sendiri. Tapi yang terjadi dia malah dikepung pasukan yang kemudian melarikan diri.
Zhong yang sedang mabuk mengingat memori masa lalunya di mana sang master pedang telah mengutuk nasibnya gara-gara tidak mau mengembalikan pedang tersebut. Dia kini sudah kehilangan anak dan istrinya karena kesurupan aura jahat dari pedang tersebut. Kodam naga api lur. Untuk menenangkan diri, dia pun berniat pergi ke suatu tempat. Tapi di tengah jalan dia malah tidak sengaja menemukan Ling yang pingsan di kandang kuda. Sementara itu, pihak Tianwen sedang dalam perjalanan menuju istana keluarga Ling. Di sini mereka dipimpin oleh seorang master bernama Sam Edi. Ling yang baru sadar setelah mendapatkan pengobatan angin masuk angin lah. Juga bingung kenapa wanita ini tidur di kandang kuda semalam. Setelah Ling membaik, dia pun kembali meminta batu hantu miliknya. Tanpa mereka sadari, kota itu telah didatangi oleh pasukan Tianwen yang siap menyerbu keluarga Ling. Karena masalahnya sudah semakin membesar, kedua belah pihak pun berkumpul. Mereka bersiap untuk berperang satu sama lain, sebab sudah tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan masalah. Tanpa banyak cincong lagi, Sam Edi pun langsung menyerang keluarga Ling. 刑天剑。 Selain mendeklarasikan perang, dia juga mengarahkan anak buahnya untuk memblokir kota. Zhong memberitahu bahwa keadaan di kota sedang kacau, sebab keluarga Tianwen sudah menyerang kediaman keluarga. Mendengar hal itu, sontak membuat Ling ingin pergi demi menyelamatkan keluarganya. Namun Zhong berusaha menghentikannya. Akhirnya Ling memberitahu jalan tikus agar bisa keluar dari kota dengan aman. Sayangnya, Ling tidak bisa ikut bersama dengan kelompoknya karena dia harus kembali ke kediaman keluarganya dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Alhasil, dia pun pergi ke arah yang berbeda tanpa memberitahu Zhong. Tapi sebelum pergi, dia sempat menitipkan batu hantu kepada temannya. Sementara di sisi lain, pertarungan dua kubu masih terus berlangsung dengan sengit. Sayangnya, salah satu paman Ling berkhianat dan menyerang si Bibi. Ling pun sangat kecewa. Sontak Ling pun berusaha membalas, tapi tiba-tiba Zhong pun muncul dengan sangat percaya diri karena dia adalah legenda yang dianggap sudah tewas 10 tahun yang lalu. Tapi kini dia malah menunjukkan keberingasannya tanpa ampun dan pandang bulu. Anak buah Sam Edi pun tewas dengan pedang Zhang Lu-nya yang sangat legendaris. Dan sudah disembunyikannya selama 10 tahun. Dan kali ini akan digunakannya untuk membunuh Sam Edi CS dan antek-anteknya.